Dia adalah kebenaran. Pada waktu saya menerima kebenaran itu memerdekakan saya. Dosa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Dosa membuat kita konflik dengan diri kita sendiri. Dosa membuat kita konflik dengan sesama. Dosa membawa kehancuran. Tapi puji Tuhan, Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Itu sebabnya tema kita di minggu ini, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Tema kita di minggu ini adalah justification atau dibenarkan. Saudaraku, kita perlu mengetahui bahwa sejak awal Allah sudah punya rencana keselamatan bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Walaupun Allah yang memiliki inisiatif menyelamatkan manusia, tetapi pada titik keselamatan tetap dibutuhkan respon manusia terhadap kasih karunia Tuhan. Bagaimana respon manusia terhadap berita Injil tentang kasih karunia Allah, tentang kasih Allah yang menyelamatkan, yang dinyatakan melalui Yesus Kristus di kayu salib. Respon manusia tetap dibutuhkan. Katakan sama-sama, respon. Respon manusia dibutuhkan ketika ada dorongan Roh Kudus untuk bertobat dan kembali kepada Allah. So hari ini ada good news. Katakan sama-sama, good news. Ada kabar baik buat saudara dan saya. Roma pasal 5 ayat 8-9, Rasul Paulus menulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia tahu betapa Allah mengasihi kita semua, di mana Allah mengasihi kita bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita suka baca Alkitab. Bahkan Allah mengasihi kita bukan karena kita memberikan persembahan. Allah mengasihi kita ketika kita berbuat baik. Allah mengasihi kita ketika kita berbuat yang tidak baik. Karena kasih Allah bukan karena kondisi, tetapi karena Dia adalah kasih. Manusia mengasihi karena ada kondisi. Kalau kamu baik buat saya akan baik buat kamu. Kalau kamu mengasihi saya akan mengasihi kamu. Tapi kalau kamu berbuat jahat sama saya, awas, jangan macam-macam. Manusia begitu. Tapi Allah adalah kasih. Roma 5 ayat 8-9 dikatakan bahwa oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kasih Allah yang menyelamatkan kita. Karena itu betapa kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Nya kita diselamatkan dari murka Allah akibat dosa-dosa yang kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Dan satu lagi ayat dari surat Roma yang powerful, dari Roma 10 ayat 9-10, Rasul Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dari mulut kita mengaku dan hati percaya. Artinya perkataan dan perbuatan kita tuh harus sama. Bahwa kita tuh percaya sama Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, ini ayat firman Tuhan dan janji Tuhan yang selalu saya sampaikan ketika saya memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang membutuhkan keselamatan dan membutuhkan untuk hidupnya dibenarkan oleh Tuhan. Ini ayat yang powerful sekali.
Nah, respon positif manusia itulah yang membuat ia diselamatkan. Nah, di dalam journey of salvation, di dalam perjalanan keselamatan, di mana kita akan melewati tahapan justification, sanctification, dan glorification, saudara. Justification ini adalah tahap awal yang luar biasa. Karena di tahap inilah Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita, karena kita sudah dibenarkan. Di tahap inilah kita mengalami perubahan status. Katakan sama-sama, perubahan status. Dari orang yang berdosa, sehingga kita punya identitas baru. Katakan sama-sama, identitas baru. Sebagai anak Allah. Katakan sama-sama, sebagai anak Allah. Saudara tahukah saudara bahwa krisis yang paling berbahaya bukan krisis ekonomi. Krisis yang paling berbahaya bukan krisis sakit penyakit. Krisis yang paling berbahaya adalah krisis identitas. Ketika manusia kehilangan identitasnya, maka hidupnya jadi ngawur. Karena tidak memiliki nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai yang bersumber kepada kebenaran, di mana Yesus adalah kebenaran, firman Allah adalah kebenaran. Ketika manusia tidak menyadari identitasnya sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan, maka hidupnya kompromi dengan dosa dan keduniawian. Tetapi ketika seseorang yang menyadari identitasnya sebagai anak Allah, dia akan hidup dan berpegang kepada nilai-nilai yang bersumber dengan kebenaran. Nilai-nilai itulah yang membuat dia mengalami kemerdekaan. Karena pada waktu kita menerima kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari kecanduan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari segala intimidasi. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di tahap justification inilah kita mengalami pemulihan roh. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyertai orang percaya selama-lamanya. Karena itu saudara, di tahap inilah terjadi perubahan. Yang kalau kita lihat skemanya, dari justification, artinya kita dibenarkan, kita memiliki identitas baru, dan pemulihan roh. Di tahap inilah perjalanan dalam keselamatan itu dimulai. Yes, memang kita masih ada di dunia, kita memang berada di dunia, kita hidup di dunia. Tetapi setelah masuk dalam tahap justification, atau setelah kita dibenarkan, kita hidup di dunia, tetapi kita diberikan kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Kuasa apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Karena ada tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya apa? Kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, itu dia. Ya, diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Saudara, ada beda anak tetangga sama anak sendiri, betul? Kalau anak sendiri beda, men. Mereka bisa keluar masuk di rumah kami, mereka bisa masuk ke kamar kami. Bahkan kadang-kadang atau seringkali anak saya, ada salah satu anak perempuan saya yang badannya ya cukup besar di antara yang lain, ya saya pakai baju saya. Kadang dia pamit, kadang nggak pamit, buat saya nggak ada masalah. Bebas melakukan karena anak sendiri. Itu sebabnya saudara, ada banyak manusia di muka bumi ini, tapi statusnya nggak semua sama. Ada yang statusnya anak Allah, dan ada statusnya anak, ya sebut tadi sendiri. Tapi kalau sebagai anak Allah punya kuasa, amin. Makanya orang yang sadar bahwa aku adalah anak Allah, identitasnya sebagai anak Allah,
salah satu cirinya apa? Gak dikuasai oleh ketakutan. Karena firman Tuhan katakan di dalam kasih yang sempurna gak ada ketakutan. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang berzina? Kenapa orang teradiksi dengan obat bius, dengan narkoba dan sebagainya? Akarnya adalah ketakutan. Bilang sama kanan kirinya, cie anak Allah loh, gitu. Ya kan? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita menerima keselamatan, kita nggak bisa lagi hidup semau-maunya kita. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu, dengan sukacita, dengan rasa ikhlas, maka mari kita hidup mengikuti maunya Tuhan. Yang setuju katakan Oleh karena itu, saudara, kita perlu tahu keselamatan yang kita terima itu harus dikerjakan. Katakan sama-sama, dikerjakan. Karena Alkitab mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena itu, saudara, setelah kita dibenarkan, maka kita harus hidup sebagai orang benar. Sehingga doa orang benar itu berkuasa. Karena ada tertulis, doa orang benar jika dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Mau? Doanya sangat besar kuasanya? Siapa yang mau lambaikan tangan saudara? Puji Tuhan, ya. Orang benar tidak akan takut terhadap kabar buruk. Amin. Siapa yang mau jadi orang benar? Sehingga walaupun ada kabar buruk dia gak akan takut. Karena Allah yang bersama dengan kita itu Allah yang setia. Amin. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Dan kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang benar hatinya aman. Orang benar gak akan takut. Dan pada akhirnya dia akan memandang dengan tenang semua musuh-musuhnya. Dipandang tenang aja. Karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mau jadi orang benar? Yang pertama, untuk jadi orang benar, miliki sikap hati untuk membentangkan. Katakan sama-sama, bentangkan. Ada ayat firman Tuhan yang merupakan firman yang ditangkap oleh Bapak rohani kita, Pendeta Niko Nyotonaha, sebagai ayat untuk visi GBI Jalan Gatot Subroto di awal-awal pengembalaan beliau. Yesaya 54 ayat 2-3 dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Saudara, firman Tuhan berkata, lapangkanlah tempat kemahmu. Ini berbicara tentang apa? Buka hatimu. Kalau kamu menjadi orang benar, buka hatimu terhadap perubahan dan perbesarlah kapasitasmu. Karena kalau kita nggak memperbesar kapasitas, maka Tuhan tidak bisa memperbesar apa yang mau dia percayakan. Karena kapasitasnya kecil. Cuma bisa dikasih air segini nih, nggak bisa 1 liter, 2 liter, apalagi berliter-liter nggak bisa. Perbesar kapasitasnya. Nah, perubahan yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita haruslah kita terima dengan hati terbuka. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara tahun 2024 yang lalu, tetapi mungkin di tahun 2024 ada di antara kita yang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang rusak, yang membuat saudara tersakiti, sesuatu yang menyakitkan saudara, bahkan yang menimbulkan trauma dalam hidup saudara. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya percaya, di tahun 2025 ini Tuhan akan pulihkan dan mengubahkan semua
itu duka cita menjadi sukacita. Asal kita mau membuka hati kita terhadap pekerjaan pemulihan yang Tuhan lakukan. Amin. Saudara, lapangkanlah tempat kemahmu. Ini juga berbicara kita harus bertumbuh dalam kapasitas pribadi, baik secara karakter, karunia yang Tuhan anugerahkan, dan keterampilan, talenta yang Tuhan berikan. Ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Lipat gandakan itu. Karena tahun 2025 ini adalah tahun penuaian. Amin. Katakan sama-sama, tahun penuaian. Dan setiap kelimpahan yang Tuhan sediakan haruslah kita kelola dengan bertanggung jawab. Dan oleh karenanya kita perlu memperluas kapasitas kita untuk dapat mengelolanya dengan baik. Di akhir zaman ini Tuhan akan membawa banyak orang ke dalam pertobatan. Nah, bagian kita ini menjadi tendanya. Karena pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak bisa paksa orang untuk bertobat. Orang bisa bertobat sungguh-sungguh dan lahir dari hatinya yang menyadari akan dosanya dan keinginan untuk bertobat, percaya kepada Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita adalah menjadi tenda. Tenda itu adalah tempat untuk kita berteduh. Tenda itu tempat bicara tentang perlindungan. Tenda itu bicara tentang tempat yang aman, tempat untuk kita beristirahat. So, poin yang saya mau sampaikan, menjadi tenda itu sama dengan menjadi jawaban bagi hidup mereka. Mereka yang membutuhkan keselamatan, mereka yang membutuhkan hidup yang dibenarkan. So, ini berbicara tentang melakukan dan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Tuhan menjadi murid. Kenapa harus menjadi murid? Karena hanya muridlah yang berhak mendapatkan gelar. Betul enggak? Saudara nggak bisa disebut lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, saudara menjadi sarjana kalau nggak pernah menjadi murid. Betul? Dunia sih bisa aja kasih aspal, ijazah aspal, asli tapi palsu. Dunia bisa bikin begitu, tapi di kerajaan Allah nggak bisa, guys. Kerajaan Allah itu anti dengan kebohongan. Kerajaan Allah itu menolak yang namanya manipulasi. Dunia bisa bikin begitu. Kita nggak bicara tentang keduniawian, kita bicara tentang kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, kenapa harus jadi murid? Karena hanya muridlah yang akan diwisuda. Betul? Dan dunia yang kita hidupi ini adalah universitas kehidupan. Makanya di dunia ini kita belajar bagaimana memiliki karakter Kristus. Di dunia ini kita belajar bagaimana menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dunia ini kita belajar bagaimana menjadi suami, menjadi istri, bagaimana membangun keluarga ilahi. Di dunia ini kita belajar. Ini adalah universitas kehidupan. Karena itu jangan heran, sebagaimana kalau saudara pernah kuliah, saudara pernah sekolah, ada yang namanya ujian, ada yang namanya bikin tugas-tugas. Sama, kerajaan Allah juga memberikan kita ujian. Ujian iman. Ya kan? Siapa yang di sini yang berdoa untuk minta bertumbuh, berdoa untuk bisa berbuah banyak? Siapa yang berdoa seperti itu? Tuhan, saya mau bertumbuh, saya mau menjadi seperti Kristus. Ada yang berdoa seperti itu? Iya, saya juga, saudara. Makanya kalau dapat tantangan kehidupan, jangan ngeluh. Iya kan? Kita minta bertumbuh, tapi begitu ada tantangan kehidupan, kenapa ngeluh? Saudara,
ini wajar. Murid-murid yang sekolah, murid-murid yang benar, begitu mendapatkan ujian, mendapat pengumuman akan ada ujian, akan ada tes, mereka akan menjawab yes. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka lulus, mereka naik kelas. Dan ini perintah Tuhan, pergi dan jadikan semua bangsa itu murid. Sehingga ketika mereka lagi bingung, ketika mereka lagi nggak ngerti bagaimana untuk menghadapi tantangan kehidupan ini, bagian kita menjadi tenda, tunjukkan kebenaran firman Tuhan. Ketika orang di sana putus asa, bagikan kasih Tuhan yang ada pada kita kepada mereka. Itu bagian tenda, memberikan keamanan, memberikan perlindungan ketika mereka membutuhkan jawaban. Bawa mereka kepada sumber jawaban itu Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Guys, ini adalah akhir zaman. Bagikan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun, katakan sama-sama siapapun yang mencari jawaban dan dukungan dari saudara. Tantangan pasti ada, godaan pasti ada. Dan tantangan dalam melakukan amanat agung salah satunya adalah pergaulan yang buruk. Karena itu perhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik akan menyingkirkan kebiasaan yang buruk. So ayo usahakan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan yang hidup dalam keduniawian. Ayo usahakan bergaul dengan orang-orang yang sering memberikan inspirasi, bukan yang membuat kamu frustasi. Kita boleh kenal dengan banyak orang, tapi bergaul harus selektif. Siapa di sini yang ikut cool? Oh puji Tuhan, masih banyak yang belum. Ayo ikut cool, saudara. Karena cool itu punya visi. Katakan sama-sama visi. Apa itu visi? Visi adalah pandangan tentang masa depan yang ingin kita capai. Saudara, tujuan hidup kita ini bukan di dunia berakhirnya. Tujuan hidup kita itu adalah rumah Bapa, surga. Itu yang Tuhan janjikan. Saudara bisa baca Yohanes pasal 4. Di rumah Bapa, kata Yesus, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Itu tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita itu Yerusalem baru. Saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal 21. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, untuk bisa diwisuda menjadi sarjana dalam kerajaan Allah, maka visinya dari Cool adalah mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Kalau bilang ada umat yang layak bagi Tuhan, Lukas 1 ayat 17, berarti ada umat yang tidak layak dong. Ada yang layak, ada yang tidak layak. Umat yang layak adalah umat yang mengetahui kehendak Bapa dan melakukannya dengan setia. Karena Yesus berkata, bukan yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti ada yang melakukan kehendak, ada yang tidak melakukan kehendak. Makanya Tuhan bilang, bukan yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Pada waktu itu aku akan berterus terang, kata Yesus, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripada kalian semua pembuat kejahatan. Padahal mereka sudah melakukan mujizat, mereka sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi kenapa ditolak? Karena mereka sesungguhnya tidak melakukan kehendak Bapa. So itu dia adalah visi Cool. Ada visi, ada misi. Misi adalah cara, proses, tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi. Itu misi. Dan misinya Cool, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Tanpa ada misi, visi tidak akan tercapai. So mari jadikan Cool menjadi tempat yang aman, safe place buat kita, untuk kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. So ayo semangat untuk membentangkan tendamu dan melakukan amanat agung. Yang mau katakan yes. Untuk kita hidup sebagai orang benar. Yang kedua adalah
arahkan. Katakan sama-sama, arahkan. Filipi 3 ayat 13-14, Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, untuk menjawab panggilan Tuhan, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Semua yang di belakang kita, apakah kehidupan yang hancur atau ketenaran, kita lupakan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bukan kita hilang ingatan, bukan. Tapi kita nggak lagi terikat dengan masa lalu. Tapi kita mengarahkan kepada panggilan yang Tuhan berikan. Karena pada waktu kita meresponi panggilan Tuhan, sesungguhnya kita bergerak ke tempat yang aman. Karena yang panggil adalah Tuhan. Jadi pesan yang mau saya sampaikan adalah, waktu kita meresponi panggilan, kita bergerak ke tempat yang aman. Ketika Tuhan katakan, bentangkan tenda kediamanmu, ketika kita membentangkan tenda kediaman kita, kita bisa menjawab kebutuhan manusia, alias kita bisa melakukan amanat agung. Tapi ingatlah, ada dua hal yang bisa dialami oleh kita. Pada waktu kita berhasil melakukan amanat agung, orang menjadi percaya, bertobat kepada Tuhan. Pertama, kita bisa mengalami rasa puas. Tapi rasa puas yang kebablas. Ini hati-hati. Rasa puas yang kebablas artinya apa? Merasa hebat. Jadi sombong. Wah, gua khotbah 500 orang bertobat. Hati-hati. Atau sebaliknya, pada waktu kita melakukan perintah Tuhan, ada tekanan-tekanan yang kita alami, dan rasa tekanan itu semakin menekan. Diomongin orang karena ada orang yang iri, disalah mengerti, digibahin orang, dijulidin orang. Tapi kita belajar dari Paulus. Paulus memiliki tujuan yang berbeda sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di Damaskus. Sebelum bertemu dengan Kristus, dia begitu bangga pada dirinya sendiri. Dia bangga dengan statusnya di masyarakat. Dia bangga dengan popularitasnya, kekuatannya menganiaya gereja. Bagaimana dia menyeret orang Kristen ke pengadilan. Dia juga peserta aktif dalam kerajaan Stefanus. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertekad meninggalkan masa lalunya, dan sekarang dia telah menetapkan tujuan baru. Dia mengarahkan tujuan hidupnya kepada Yesus Kristus sendiri, menjadi seperti Yesus, memiliki buah karakter Yesus, dan kehidupannya semakin serupa dengan Kristus. Karena itu Paulus berkata, ia mengarahkan tujuan hidupnya kepada panggilan surgawi. Makanya kehidupannya berbuah, saudara. Dia menjadi seorang pemimpin gereja Kristen mula-mula. Dia rasul bagi orang non-Yahudi. Dia dipakai Tuhan menjadi pelaku banyak mujizat. Dan di dalam perjanjian baru, dia dipakai Tuhan untuk menulis surat paling banyak. Buah kehidupannya jelas, memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Pertanyaannya sekarang, kemana saudara mengarahkan hidup saudara? Apakah mengarahkan pada panggilan surgawi dari Tuhan, atau mengarahkan panggilan terhadap hawa nafsu? Yang mana nih? Saudara, saya diberkati dengan apa yang dikatakan oleh A.W. Tozer. Dia berkata begini, the purpose of God is not to save us from hell. Tujuan Tuhan bukanlah untuk menyelamatkan kita dari neraka, bukan. The purpose of God is to make us like Jesus Christ. Tujuan Allah adalah membuat kita tuh seperti Yesus Kristus. Nah, tantangan yang bisa membelokkan arah hidup kita adalah tipu muslihat iblis. Iblis bisa mendompleng rasa kecewa kita. Karena kita dijulitin orang, diomongin orang, kita kecewa. Hati-hati dengan kekecewaan itu. Iblis bisa mendompleng rasa duka kamu. Iblis bisa mendompleng rasa marah kamu. Tapi sebaliknya, iblis juga bisa mendompleng rasa bangga kita yang berlebihan, rasa sombong kita. Iblis bisa mendompleng. Karena itu Tuhan ingatkan,
hati-hatilah terhadap guru palsu dan nabi palsu yang dipakai sama setan untuk membelokkan arah. Karena iblis tidak pernah berubah caranya, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena itu agar arahnya tetap benar, yang tertuju kepada panggilan Tuhan, panggilan surgawi, dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, dalam pelayanan gereja, ingatlah, don't use people to build ministry, but use ministry to build people. Jangan menggunakan orang, memanfaatkan orang untuk membangun pelayanan. Tapi manfaatkan pelayanan, gunakan pelayanan itu untuk membangun orang. Sehingga orang yang datang ke gereja, yang belum bisa berdoa, diperlengkapi, dibangun jadi bisa berdoa. Orang yang datang ke gereja yang keuangannya berantakan, tapi dimuridkan, diajarkan, dilatih sehingga mengalami financial freedom. Yang tadinya belum bisa mendengar suara Tuhan, tapi karena dimuridkan, didoakan, diajarkan, jadi peka mendengar suara Tuhan. Yang belum bisa memahami Alkitab, akhirnya sekarang jadi jago menafsirkan firman Tuhan. Gitu dia. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan untuk tetap arahnya benar, mematahkan tipu muslihat iblis dalam kehidupan pribadi, semakin melekat dengan Tuhan. Rick Warren berkata, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Tanpa Tuhan, hidup tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, hidup tidak memiliki arti. Tanpa arti, hidup tidak memiliki makna dan harapan. So mari arahkan hidup kita pada panggilan surgawi. Jadilah murid Kristus. Jangan cuma jadi anggota gereja makorer. Ya, jangan cuma jadi anggota gereja, tapi jadilah murid Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Jika kita bisa memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga, komunitas, dan dimanapun kita berada. Siapa yang mau bergerak untuk meresponi panggilan Tuhan, panggilan surgawi? Puji Tuhan, ada pantun buat saudara. Jalan-jalan di kebun buah-buahan, beli buahnya satu peti. Paling aman ikut panggilan Tuhan, hidup pasti diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. So poin yang saya sampaikan di sini adalah mengarahkan diri kepada panggilan ilahi, membuat hidup yang tidak disesali. Karena saudara, menurut saya ada 3 penyesalan sebelum seseorang mati. Yang pertama, menyesal karena tidak mengenal Tuhan yang benar. Yang kedua, menyesal karena tidak tahu panggilan Tuhan. Udah tahu panggilan Tuhan, penyesalan ketiga, tidak berjalan dalam panggilan alias nyasar. Karena itu Tuhan bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ini orang yang nyasar dari panggilan. Padahal udah mengadakan mujizat, udah musisatan. Tapi apa? Fokusnya bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Karena itu, 2 hal ini saya tinggalkan buat saudara. Bentangkan, arahkan. Untuk jadi orang benar, bentangkan, arahkan. Kalau disingkat apa? Benar. Kalau saya angkat tangan kanan, katakan sama-sama bentangkan. Kalau saya angkat tangan kiri, katakan sama-sama arahkan. Siap? Siap? Yuk bangkit berdiri sama-sama. Oke, perhatikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Hari 12 sudah diberkati. Ikan itu makan tomat. I love you so much. God bless you. Ayo kita berdoa.